ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa setiap orang pasti ingin menikah, dengan pasangan hidup yang dipilih. Tetapi ini yang tidak boleh dilupakan. Harusnya siapapun orangnya yang ingin menikah, dia harus memastikan terlebih dahulu bahwa dia sudah menikah dengan yang lain sebelum dia menikahi wanita yang menjadi pilihannya. Bukannya menikah itu sekali aja, apalagi wanita. Enggak. Menikah itu harusnya 2 kali. Menikah itu kan mengikat janji setia. Sebelum kita mengikat janji setia dengan anaknya mertua, maka buatlah ikatan janji setia dengan iman kepada Allah. Itu yang paling penting. Kalau itu kan sejak dari lahir. Banyak orang yang memang dia sudah menerima iman, tetapi ternyata iman itu belum diikat di dalam hatinya. Belum diikat di dalam hatinya. Sebenarnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang sudah mengikat janji setia dengan iman, maka dia menikah dengan siapapun pasti akan menjadi kebaikan. Dia menikah dengan siapapun itu pasti akan menjadi kebaikan. Karena itu, kalau dipikir-pikir nih, siapakah ikhwan yang baik? Ikhwan yang cari istri yang sudah solehah, pakai kerudung syar'i, carinya yang sudah hafal Quran. Dengan semisal ada seorang ikhwan yang dengan gentle dia mengatakan, saya ingin menikahi seorang wanita yang belum pakai jilbab, agar nanti ketika sudah menjadi istri saya punya kesempatan untuk menjadikannya sebagai wanita yang pakai jilbab. Siapa laki-laki yang lebih baik? Yang mencari yang sudah pakai jilbab syar'i atau yang belum berjilbab sama sekali? Siapa laki-laki yang baik? Laki-laki yang betul-betul laki-laki. Yang mana? Karena itu kalau saya menerima biodata, terus menuliskan kriteria akhwat yang diinginkannya gitu, saya matiin, enak banget gitu. Enak banget. Bahasa ini sih bahasa kasarnya. Kalaupun seandainya ada wanita yang sesuai kriteria ini, ngapain saya serahkan ke laki-laki lain? Saya juga laki-laki. Iman itu, kalau orang sudah mengikat janji setia dengan iman, gak mau melepaskannya, apa yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dengan siapapun dia menikah pasti akan jadi kebaikan. Kita tahu Siti Asia itu nikahnya sama siapa? Dinikahi siapa? Fir'aun. Ada akhwat sini yang betul-betul mau rela dinikahi oleh laki-laki yang mentalnya kayak Fir'aun? Nggak sanggup deh. Tapi kita lihat, nikahnya Asia dengan Fir'aun itu jadi apa bagi Asia? Keburukan atau kebaikan? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan. Nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Surat apa itu? At-Tahrim. Rabbibni li baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi. Itu diabadikan karena beliau menikah dengan Fir'aun karena iman. Mengikat janji dengan iman, dengan siapapun kita menikah pasti akan menjadi kebaikan. Dan kalau kita berkomunikasi dengan seperti apapun keadaan pasangan hidup kita, kalau dengan iman, insya Allah pasti akan menjadi kebaikan. Karena itu menikahlah dengan iman, baru setelah itu berpikir menikah dengan yang
lain. Kalau belum menikah dengan iman, jangan menikah dulu dengan yang lain. Jangan dulu berpikir untuk menikah dengan yang lain. Maka sebaik apapun pasangan hidup kita, kalau kita tidak mengikat janji dengan iman, baiknya pasangan hidup kita belum tentu menjadi kebaikan bagi kita. Iya, sebenarnya saya pengen ngetes nih, apakah kita sudah mengikat janji setia dengan iman nih? Iya, tapi rasanya mungkin sesi tanya jawab dulu, nanti di bagian akhir ya kita coba lihat kalau ternyata ada simulasi ya, cara sederhana untuk memastikan apakah kita sudah mengikat janji setia dengan iman. Kalau sudah, seandainya besok menikah pun insya Allah akan jadi kebaikan. Tapi kalau belum, maka justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saya mengikat setia dulu dengan iman. Baik, sederhana saja seperti yang tadi kita sampaikan. Ini sekaligus untuk menjadi pegangan bagi yang belum menikah. Apakah saudara sudah pantas untuk menikah? Iya. Dan bagi yang sudah menikah, nah, apakah menikah sebuah keterlanjuran? Nah ya, kalau belum menikah sama iman kemudian sudah menikah duluan sama yang lain kan berarti udah keterlanjuran ya. Tentu saja bukan berarti kemudian pisah dan nikah lagi, enggak. Iya, yakni apakah kita sudah bersahabat dengan iman, sudah menjadikan iman itu sebagai teman hidup kita yang istimewa. Iya, melebihi istimewanya istri atau suami. Gampang. Ini simulasi aja. Kalau ini lulus, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya ini berarti menjadi PR bagi kita. Apa jadinya kalau seandainya kita sebagai orang yang beriman, kita yakin gak akan adanya Allah? Yakin? Yakin? Baik, kalau yakin, apa jadinya kalau suatu saat kita harus pulang malam lewat Isya, ternyata harus melewati tempat angker. Orang bilang itu tempat angker. Malam itu, udah malam Jumatnya kliwon lagi. Apa yang terjadi pada saat kita melewati tempat yang angker itu? Pakai baca-baca enggak? Pakai baca-baca? Yang dibaca apa? Ayat kursi. Kita baca ayat kursi itu bukti apa? Kita yakin akan adanya Allah enggak? Ya, Allah pasti melindungi saya. Maka baca ta'awudz, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tetapi pada saat melewati tempat angker itu, pas melewati pohonnya, merinding enggak? Merinding enggak? Kalau merinding, di mana letak yakinnya kita kepada Allah? Semua orang punya hati, tetapi tidak semua yang punya hati yakin dengan Allah. Yang membuat kita yakin akan adanya Allah itu adalah iman yang ada di dalam hati. Berarti kalau tetap merinding, tandanya apa? Apalagi ada bunyi kresep gitu, gue langsung apa itu? Nah kalau begitu, di mana letak yakinnya kepada Allah? Nah itu dia masalahnya. Saya nggak bisa yakin sama Allah karena Allah nggak kelihatan. Baik, kalau alasannya Allah nggak kelihatan, itu penunggu pohon tadi kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak, berarti saudara lebih iman sama siapa? Sama Allah atau sama penunggu pohon itu? Kalau merinding, lebih iman sama dia. Itu berarti imannya belum ada di dalam hati. Kalau betul ada di hati, nggak ada merinding. Semua dihadapi dengan tenang karena ada Allah. Wallahu a'lam bishawab. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my